Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar, para pemirsa dimanapun berada, semoga kita semua senantiasa berada dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu kembali dengan saya, Lilis Nurteti. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang memengaruhi proses belajar, begitu juga pembelajaran. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa yang namanya belajar merupakan suatu proses yang dapat menimbulkan terjadinya perubahan ya atau pembaharuan dalam tingkah laku, begitu juga kecakapan. Menurut Purwanto tahun 2002 bahwa berhasil atau tidaknya perubahan itu dipengaruhi oleh berbagai macam faktor. Nah, faktor tersebut secara garis besar paling tidak dikategorikan atau dibedakan menjadi dua faktor. Di mana faktor-faktor itu sendiri ya pertama ada yang disebut dengan faktor internal, kemudian juga faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri individu yang mempengaruhi hasil belajar individu yang bersangkutan. Di mana diantaranya ada faktor fisiologis, kemudian faktor psikologis. Fisiologis mencakup ada panca indera, kemudian alam, sosial, budaya, ataupun yang lainnya. Kemudian yang kedua ada faktor psikologis, di mana dalam psikologis itu sendiri di dalamnya ada kecerdasan, motivasi, minat, sikap, begitu juga bakat. Kemudian faktor yang kedua yang berpengaruh terhadap hasil belajar seseorang yaitu lingkungan ya. Lingkungan di sini terbagi dua, ada lingkungan yang sifatnya sosial, kemudian lingkungan yang sifatnya non sosial. Lingkungan sosial sebagaimana kita ketahui yaitu mulai dari lingkungan sekolah, masyarakat, kemudian lingkungan keluarga. Yang selanjutnya yaitu lingkungan yang sifatnya non-sosial. Mulai dari lingkungan yang sifatnya alamiah, begitu juga faktor instrumental berupa di dalamnya ada software, begitu juga hardware, kurikulum, program, sarana maupun guru. Oke, selanjutnya kita bahas satu persatu. Di antara faktor yang berpengaruh terhadap proses ya atau kegiatan belajar dan pembelajaran yaitu faktor fisiologis ya. Apa itu faktor fisiologis? Faktor fisiologis merupakan faktor yang berhubungan dengan kondisi fisik individu. Di mana faktor ini juga dibedakan menjadi dua macam. Pertama ada yang disebut dengan keadaan tonus jasmani, di mana keadaan tonus jasmani pada umumnya ini sangat mempengaruhi aktivitas belajar seseorang. Di antaranya bagaimana bahwa kondisi fisik yang sehat, begitu juga bugar, dapat mempengaruhi atau memberikan pengaruh yang positif terhadap kegiatan belajar individu. Tetapi sebaliknya bahwa kondisi fisik yang lemah ataupun sakit akan menghambat bagaimana tercapainya proses atau bahkan hasil belajar yang maksimal. Oleh karena itu, bagaimana keadaan tonus jasmani ini sangat mempengaruhi proses belajar mengajar, maka bagaimana di sini pentingnya kita untuk menjaga kesehatan jasmani, yaitu mulai dari bagaimana kita bisa menjaga pola makan yang sehat misalnya ya, memperhatikan nutrisi gizi yang masuk ke dalam tubuh. Karena misalnya kalau kekurangan gizi atau nutrisi di sini akan mempengaruhi atau bahkan mengakibatkan misalnya tubuh cepat lemah, letih, lesu, bahkan mengantuk ya. Sehingga tidak ada gairah ya atau motivasi untuk belajar ya. Selanjutnya di antara bagaimana kita menjaga keadaan fisik ya seseorang atau kita semua, di antaranya dengan cara rajin berolahraga ya agar tubuh selalu bugar, kemudian sehat dan kuat. Selanjutnya bisa saja dengan cara istirahat yang cukup atau sehat ya.
Kemudian yang selanjutnya, kalau sekarang mengikuti anjuran berbagai program dari pemerintah, misalnya karena sekarang masih dalam keadaan masa pandemi ya, pandemi COVID-19, yaitu mulai dari kita menerapkan protokol kesehatan. Dulu ada 3M, sekarang menjadi 5M, yaitu rajin mencuci tangan, kemudian memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan tentunya menghindari atau meminimalisir mobilitas ya. Selanjutnya yang kedua yang berpengaruh terhadap belajar seseorang yaitu keadaan fungsi jasmani atau fisiologis ya. Di mana selama proses belajar mengajar berlangsung, peran fungsi fisiologi pada tubuh manusia ini sangat berpengaruh sekali, terutama di antaranya panca indera ya. Panca indera yang tentunya berfungsi dengan baik akan mempermudah ya terhadap aktivitas atau kegiatan belajar peserta didik. Dalam proses belajar tentunya panca indera merupakan pintu yang paling utama, di mana merupakan pintu masuk bagi segala informasi yang diterima atau bahkan ditangkap ya oleh manusia, sehingga bagaimana manusia juga dapat mengenal dunia luar. Panca indera yang tentunya memiliki peranan yang besar dalam kegiatan ataupun aktivitas belajar. Dalam Al-Quran disebutkan diantaranya bagi mata, peranan mata dan telinga. Oleh karena itu, baik guru maupun siswa di sini tentunya perlu menjaga panca indera dengan keadaan yang baik, baik secara preventif maupun secara kuratif. Biasanya dengan misalnya menyediakan sarana belajar yang memenuhi berbagai persyaratan atau bahkan memeriksakan kesehatan fungsi mata, begitu juga telinga secara periodik ya. Kemudian juga dengan cara mengkonsumsi makanan yang halal, sehat, dan tentunya bergizi. Selanjutnya yang berpengaruh terhadap proses belajar maupun mengajar yaitu diantaranya faktor psikologis ya. Faktor psikologis ini merupakan keadaan psikologis seseorang yang dimana dapat mempengaruhi proses belajar mengajar. Nah, faktor psikologis ini terbagi diantaranya ada yang disebut dengan kecerdasan ya. Karena faktor psikologis ini tadi banyak hal yang tentunya berpengaruh, diantaranya bagaimana kecerdasan seorang peserta didik, motivasi, minat, sikap, kemudian juga bakat ya. Nah, kaitannya dengan kecerdasan, pada umumnya kecerdasan diartikan sebagai kemampuan psikofisik dalam mereaksi rangsangan atau menyesuaikan diri dengan lingkungan melalui cara-cara yang tepat ya. Oleh karena itu, kecerdasan tidak hanya berkaitan dengan kualitas otak saja, tetapi juga organ-organ tubuh peserta didik yang lainnya. Tetapi kalau misalnya kecerdasan dikaitkan dengan organ tubuh manusia, tentu di sini otak memegang peranan yang tentunya sangat penting sekali dibandingkan dengan organ-organ yang lainnya. Karena fungsi otak sendiri itu sebagai tentunya pengendali tertinggi dalam hampir seluruh aktivitas manusia. Ya, selanjutnya para ahli di sini membagi tingkat kecerdasan atau IQ paling tidak ini bermacam-macam. Salah satunya misalnya ada penggolongan tingkat IQ berdasarkan tes Stanford Binet yang direvisi oleh Terman dan Merrill ya. Bahwa bagaimana kecerdasan atau IQ seseorang itu memiliki tingkat kecerdasan atau klasifikasi yang tentunya bervariasi ya. Mulai dari tingkat kecerdasan yang amat superior ya, di mana rentangannya yaitu antara 149 sampai 169 ke bawahnya. Superior rata-rata tinggi, rata-rata rendah, kemudian batas lemah mental sampai lemah mental, dan ke bawahnya misalnya ada yang disebut dengan anak yang lemah mental itu debil, embisil, dan idiot ya. Nah,
Pemahaman tentang tingkat kecerdasan peserta didik atau individu ini dapat diperoleh orang tua ataupun guru atau bahkan pihak-pihak yang berkepentingan, misalnya melalui konsultasi dengan psikolog atau bahkan psikiater ya. Sehingga dapat diketahui bahwa peserta didik ini berada pada tingkat kecerdasan yang mana, apakah dia kategorinya misalnya amat superior, superior, rata-rata, atau bahkan dikatakan sebagai lemah mental ya. Nah, informasi tentang taraf kecerdasan seseorang ini merupakan hal yang sangat penting sekali, begitu juga sangat berharga di mana diantaranya untuk memprediksi bagaimana kemampuan belajar seorang peserta didik. Nah, pemahaman tingkat kecerdasan peserta didik ini akan membantu misalnya untuk mengarahkan atau bahkan merencanakan bantuan yang tentunya diberikan kepada peserta didik ya. Nah, berdasarkan perkembangan uh, ilmu pengetahuan, teknologi, begitu juga pemikiran manusia saat ini, yang namanya kecerdasan tentu tidak hanya kaitannya dengan IQ ya. Ada kecerdasan yang ditawarkan misalnya oleh Daniel Goleman, bagaimana bahwa kecerdasan seseorang itu kaitannya dengan emosional ya, atau yang dikatakan dengan emotional question. Kemudian juga menurut Janah Dahar dan Ian Marsa bahwa individu itu dikatakan cerdas ketika spiritualitasnya bagus ya, atau dikatakan juga sebagai spiritual question. Kemudian juga ada perkembangan yang terbaru bahwa individu itu dikatakan cerdas ketika individu memiliki kecerdasan yang sifatnya multiple intelligences ya. Kecerdasan itu ganda ya, yang digagas oleh misalnya Howard Gardner ya, bahwa individu itu cerdas, misalnya kinestetiknya cerdas, intrapersonalnya cerdas, interpersonalnya cerdas, kemudian juga misalnya linguistiknya juga cerdas ya, bahasanya, visual spasial, naturalis dan yang lainnya. Bahkan misalnya beberapa profesi ini membutuhkan tidak hanya satu kecerdasan, tetapi membutuhkan bahkan 2 misalnya sampai 4 atau bahkan 5 kecerdasan. Sebagai contoh misalnya profesi guru, seorang pendidik misalnya membutuhkan paling tidak pertama harus cerdas misalnya linguistik ya, walau bagaimanapun rumitnya misalnya materi pelajaran yang disampaikan kepada anak, tapi bagaimana dia mengemas dengan cara penyampaian misalnya sebaik mungkin sehingga dipahami oleh anak misalnya sesuai dengan tingkatan usia tertentu, atau bahkan misalnya seorang guru pun harus cerdas secara intrapersonal, bagaimana memanage dirinya. Begitu juga bagaimana dia bisa berinteraksi dengan baik, berkomunikasi yang baik misalnya dengan peserta didik, dengan misalnya orang tua ya, komite sekolah, berbagai stakeholder yang sekolah yang lainnya, atau bahkan teman sejawat, begitu juga kepala sekolah. Selain itu, seorang pendidik juga harus cerdas misalnya dalam visual spasial ya. Begitu juga mungkin membutuhkan kecerdasan-kecerdasan yang lainnya ya. Nah, selanjutnya bagaimana bahwa pengaruh yang lain yang berkaitan dengan psikologis individu, yaitu berkaitan dengan motivasi ya. Apa itu motivasi? Motivasi itu berasal dari kata motif ya. Menurut Ngalim Purwanto dikatakan sebagai segala sesuatu yang bisa mendorong seseorang untuk bertindak atau bahkan melakukan suatu hal ya. Sedangkan menurut Tobroni dan Rusian menyatakan bahwa yang namanya motivasi merupakan kekuatan yang bisa mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu ya, dan diharapkan bagaimana bisa mencapai tujuan tertentu. Kemudian pernyataan dari Slapin, seorang ahli psikologi, menyatakan bahwa yang namanya motivasi merupakan proses ya, suatu proses. Proses ini terjadi di dalam diri individu ya, atau bahkan peserta didik, di mana proses tersebut biasanya aktif, begitu juga bisa mendorong, memberikan arah, bahkan menjaga ya perilaku seseorang setiap saat ya. Nah, selanjutnya
Bagaimana dilihat dari sudut sumbernya motivasi, ini paling tidak terbagi dua. Ada motivasi intrinsik, kemudian motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik ini merupakan motivasi atau bahkan semua faktor yang berasal dari dalam diri individu dan itu bisa memberikan dorongan untuk melakukan sesuatu. Seperti misalnya seorang siswa yang gemar membaca, maka ia tidak perlu untuk disuruh-suruh lagi ya, didorong-dorong lagi bagaimana dia harus membaca misalnya. Karena membaca itu merupakan eh, aktivitas yang bikin dia senang atau bahkan membaca itu sendiri menjadi kebutuhannya kayak makan ya. Kalau misalnya dia tidak membaca bagaimana? Wah, hidup ini terasa sepi misalnya, hampa, gersang ya, apalagi membaca misalnya Al-Qur'an ya. Selanjutnya dalam proses belajar tentunya bahwa motivasi ini terutama motivasi intrinsik tentu pengaruhnya sangat lama sekali. Begitu juga lebih efektif dibandingkan dengan motivasi ekstrinsik ya. Kenapa? Karena motivasi intrinsik ini relatif lebih lama ya tinggalnya. Begitu juga tidak tergantung pada motivasi dari luar. Nah, menurut Arden and Frenzen ya, yang termasuk ke dalam motivasi intrinsik misalnya untuk belajar seorang individu, pertama adanya misalnya dorongan ingin tahu atau ingin menyelidiki dunia yang tentunya lebih luas. Kemudian yang kedua misalnya ada sifat positif, begitu juga kreatif yang ada pada manusia, begitu juga adanya keinginan untuk maju. Nah, ini saya kira juga kalau kita sadari atau tidak, bahkan sejak usia dini manusia ada dorongan misalnya rasa curiosity, ingin tahu, ingin mengetahui tentang berbagai hal, ingin mengetahui tentang suatu benda tertentu, rasanya, teksturnya misalnya. Maka menurut ahli psikologi misalnya ada yang berpendapat bahwa anak mulai dari misalnya masa apa? Uh, ada masa anak, kemudian masa apa namanya? Segala sesuatu misalnya dimasukkan ke mulut gitu ya, masa anal, masa vital gitu ya. Nah itu sebagai dorongan apa? Rasa ingin tahu. Adanya keinginan untuk mencapai prestasi ya, sehingga mendapat dukungan misalnya dari orang-orang terdekat, orang-orang yang dirasa penting, apakah misalnya orang tua, saudara, guru, atau teman-teman di sekitarnya. Kemudian adanya kebutuhan untuk menguasai bidang ilmu tertentu yang tentunya atau bahkan pengetahuan yang tentunya itu berguna bagi misalnya dirinya ataupun orang lain dan sebagainya ya. Nah, selanjutnya menurut Muhammad Fatur Rahman, hal-hal yang dapat menimbulkan motivasi intrinsik ini misalnya adanya kebutuhan ya. Menurut Abraham Maslow misalnya dalam hidup manusia ada yang disebut dengan hierarchy of needs ya, hierarki kebutuhan yang tentunya ini harus dipenuhi oleh manusia mulai dari kebutuhan yang sifatnya fisiologis ya, ada kebutuhan yang sifatnya primer, sekunder ya, kemudian tersier ya. Kemudian juga ada kebutuhan yang sifatnya ingin misalnya adanya rasa aman. Kemudian kebutuhan untuk memiliki, dimiliki ya. Kemudian kebutuhan untuk aktualisasi diri misalnya ya. Nah, yang kedua adanya pengetahuan tentang kemajuannya sendiri ya. Jadi seseorang individu atau peserta didik ingin misalnya mencapai prestasi tertentu, ingin dia diakui sebagai anak yang misalnya apa berprestasi misalnya ya. Kemudian juga adanya dorongan untuk apa? Mencapai cita-cita tertentu yang diharapkan. Maka silahkan kita bercita-cita setinggi langit pun gitu ya. Kemudian yang kedua, motivasi berasal ataupun datangnya dari luar diri individu peserta didik ya.
tetapi di sini juga memberi pengaruh terhadap kemauan untuk belajar. Di mana motivasi ekstrinsik ini misalnya ada pujian ya dari orang tua atau misalnya guru, peraturan yang dibuat misalnya oleh lingkungan sekolah, selain itu juga ada tata tertib, teladan dari guru misalnya sebagai uswatun hasanah, ada reward and punishment, begitu juga teman-teman, ada penghargaan, kemudian juga ada persaingan. Nah, itu juga tidak lepas hal-hal yang tentunya bisa menimbulkan motivasi yang tentunya berada di luar diri peserta didik ya. Selanjutnya faktor psikologis yang ketiga yang tentunya berpengaruh terhadap proses belajar peserta didik diantaranya yaitu minat atau interest ya. Minat itu diartikan sebagai kecenderungan dan kegairahan yang tinggi atau keinginan yang besar terhadap sesuatu. Menurut Reber, minat bukanlah istilah yang tentunya populer dalam psikologi karena apa? Disebabkan ketergantungannya terhadap berbagai faktor internal yang lainnya seperti misalnya apakah pemusatan perhatian, keingintahuan, motivasi atau bahkan kebutuhan. Namun terlepas dari kepopulerannya, tentunya minat sama halnya dengan kecerdasan begitu juga motivasi ya. Karena tentunya di sini memberi pengaruh yang tentunya besar terhadap aktivitas belajar peserta didik. Karena jika seseorang tidak memiliki minat misalnya untuk belajar, ia akan tidak bersemangat atau tidak ada motivasi atau bahkan tidak mau untuk belajar sama sekali. Oleh karena itu, dalam konteks misalnya belajar di kelas atau bahkan belajar diri sendiri, bahkan bagaimana seorang guru di sini atau bahkan pendidik yang lainnya perlu untuk membangkitkan terhadap minat siswa agar tertarik terhadap materi yang akan dipelajarinya. Nah, untuk membangkitkan bagaimana minat belajar peserta didik, ini saya kira banyak hal yang bisa digunakan. Di antaranya bagaimana misalnya membuat materi yang dipelajari itu semenarik mungkin dan tentunya tidak membosankan, baik misalnya dalam bentuk ya buku materi yang misalnya dikaji, desain pembelajaran yang tentunya memberikan kebebasan kepada anak untuk misalnya mengeksplorasi apa yang misalnya dipelajari atau bahkan melibatkan seluruh domain yang tentunya dimiliki oleh siswa, baik itu domain kognitif, afektif maupun psikomotor, sehingga siswa menjadi aktif belajar dan tentunya di sini diharapkan mampu mengembangkan berbagai potensi, minat, bakat, kemampuan atau bahkan kelebihan dari peserta didik maupun bahkan performance dari guru yang tentunya di sini harus menarik ya bagi siswa ketika melakukan proses pembelajaran. Bagaimana walaupun misalnya pelajarannya sulit ya, tetapi guru pengemasannya apik, menarik gitu ya, sehingga akhirnya siswa tertarik untuk mempelajari sesuatu ya. Kemudian yang kedua berkaitan misalnya dengan pemilihan jurusan atau bahkan bidang studi tertentu ya. Dalam hal ini alangkah baiknya misalnya jika jurusan atau bidang studi yang tentunya dipilih oleh peserta didik tentunya di sini sesuai dengan potensi minat atau bakatnya ya. Nah, selanjutnya berkaitan dengan sikap ya. Apa itu sikap? Nah, dalam proses belajar, sikap individu ini tentunya dapat mempengaruhi keberhasilan proses belajar peserta didik. Apa itu sikap? Sikap diartikan sebagai gejala ya, ada gejala-gejala ataupun sesuatu yang sifatnya internal. Kenapa dikatakan internal? Begitu juga belajar ini karena terjadi di dalam proses seseorang yang itu dari dalam ya. Dan itu berdimensi afektif ya. Sifatnya di sini kaitannya biasanya dengan perasaan. Kemudian kecenderungan untuk mereaksi atau merespon dengan cara yang relatif tetap, apakah terhadap misalnya objek, orang, peristiwa, atau yang lainnya, baik secara positif ataupun negatif. Nah,
Sikap siswa misalnya dalam kaitannya dengan proses belajar atau pembelajaran ini dipengaruhi misalnya oleh perasaan apakah like and dislike, senang, tidak senang pada performance misalnya guru, pelajaran, atau bahkan lingkungan sekitarnya. Nah, untuk mengantisipasi munculnya sikap negatif dalam proses pembelajaran di sini bagaimana misalnya guru sebaiknya berusaha untuk menjadi guru yang dikatakan profesional, misalnya bertanggung jawab terhadap profesi yang dipilihnya misalnya. Seorang guru juga berusaha memberikan yang terbaik bagi siswanya, berusaha untuk mengembangkan kepribadian yang tentunya baik ya, sebagai seorang guru ataupun pendidik yang misalnya punya perasaan simpati, empati, sabar, tulus ya, ikhlas ya kepada muridnya, berusaha untuk menyajikan pembelajaran sebaik mungkin gitu ya, semenarik mungkin. Bahkan bagaimana supaya siswa dapat mengikuti pelajarannya dengan perasaan yang senang ya, tidak membosankan. Kemudian meyakinkan bahwa bidang studi yang tentunya dipelajari pada saat itu misalnya bermanfaat apakah bagi diri peserta didik atau bahkan orang lain ya. Nah, selanjutnya yang berkaitan dengan aspek psikologis yang lainnya yaitu berkaitan dengan bakat ya. Nah, apa itu bakat? Bakat atau juga dikatakan aptitude ya. Aptitude didefinisikan atau diartikan sebagai kemampuan yang sifatnya potensial ya. Jadi ada potensi yang tentunya itu sudah diberikan oleh Allah sejak kita dalam kandungan gitu ya. Yang dimiliki seseorang untuk mencapai keberhasilan pada masa yang akan datang. Nah, selanjutnya menurut Slavin, bakat juga diartikan sebagai kemampuan umum ya. Jadi kemampuan yang sifatnya masih general itu yang dimiliki oleh peserta didik untuk apa? Belajar ya. Tidak hanya belajar dengan orang lain termasuk juga belajar dengan sendirinya. Nah, apabila bakat seseorang sesuai dengan bakat yang sedang dipelajarinya, maka bakat itu tentunya akan mendukung terhadap proses belajarnya sehingga kemungkinan besar ia akan berhasil. Nah, pada dasarnya setiap orang mempunyai bakat atau bahkan potensi untuk mencapai prestasi belajar sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Karena itu, bakat juga diartikan sebagai kemampuan dasar individu untuk melakukan tugas tertentu tanpa tergantung apakah berbagai upaya pendidikan begitu juga latihan. Nah, individu yang telah memiliki bakat tertentu dia akan lebih mudah menyerap segala informasi yang tentunya berhubungan dengan bakat, begitu juga disertai dengan minat yang tentu dimilikinya. Misalnya, seorang siswa yang berbakat misalnya dalam bidang bahasa, dia akan lebih mudah bagaimana mempelajari bahasa-bahasa yang lain selain dengan bahasa sendirinya. Karena tentunya belajar ini juga dipengaruhi oleh potensi yang dimiliki individu. Maka para pendidik di sini, apakah orang tua, apakah juga guru perlu memperhatikan atau bahkan memahami bakat yang dimiliki oleh anak yang bersangkutan. Antara lain misalnya dengan mendukung, mengembangkan, mulai juga mengenali ya apa bakat minat si A, si B, si C, si D, kemudian juga menggali ya, kemudian mengembangkan, begitu juga mendukung. Begitu juga jangan sampai ada pemaksaan terhadap anak bagaimana memilih jurusan harus sesuai tentunya dengan bakat dan minatnya ya. Nah, selanjutnya faktor yang kedua yang tentunya berpengaruh terhadap proses belajar begitu juga pembelajaran individu tidak hanya kaitannya dengan dunia akademis saya kira ya, tentu di sini juga kaitannya dengan bagaimana seseorang melakukan proses belajar dimanapun dia berada. Yang selanjutnya itu faktor eksogen atau eksternal ya. Menurut Syah ya, menjelaskan bahwa faktor eksternal yang mempengaruhi belajar ini sendiri digolongkan menjadi dua golongan. Pertama ada lingkungan yang sifatnya sosial, kemudian yang kedua lingkungan yang sifatnya non sosial. Lingkungan sosial diantaranya bagaimana lingkungan keluarga ataupun sekolah juga di sini peranannya sangat besar sekali.
lingkungan keluarga ini mempengaruhi kegiatan belajar peserta didik. Misalnya bagaimana ketegangan keluarga, sifat-sifat orang tua, demografi keluarga, misalnya letak rumah, pengelolaan keuangan keluarga, atau bahkan semua yang dapat memberikan dampak terhadap aktivitas belajar siswa. Ya, hubungan antar anggota keluarga, misalnya dalam keluarga berbeda misalnya dengan adanya ayah, ibu, kemudian anak. Ditambah lagi ada adik kakaknya, ada misalnya kakek neneknya, belum pamannya, sehingga keluarga tersebut dikatakan sebagai keluarga besar, ya. Atau bahkan bagaimana juga hubungan antara kalau anggota keluarga apakah harmonis ataupun tidak, ini juga akan berpengaruh terhadap aktivitas belajar seorang peserta didik atau individu. Kemudian yang selanjutnya misalnya lingkungan sosial sekolah. Apakah guru, kaitannya dengan administrasi, begitu juga teman-teman sekelas. Di sini dapat mempengaruhi terhadap proses belajar seorang siswa. Hubungan yang harmonis antara ketiganya di sini tentunya dapat memberikan motivasi bagi siswa untuk belajar lebih baik lagi di sekolah. Perilaku yang simpatik misalnya dari guru ataupun teladan, ya. Begitu juga dari teman, itu juga bisa mendorong individu untuk belajar lebih giat lagi atau lebih baik lagi. Selanjutnya lingkungan sosial masyarakat. Nah, lingkungan sosial di sini kaitannya misalnya dengan kondisi lingkungan masyarakat tempat tinggal tentunya akan berpengaruh terhadap belajar siswa. Lingkungan siswa yang kumuh, banyak pengangguran, anaknya terlantar misalnya. Ini juga akan berpengaruh terhadap aktivitas belajar siswa. Paling tidak, siswa misalnya akan kesulitan ketika memerlukan apakah teman belajar, diskusi, atau bahkan meminjam alat-alat belajar yang sifatnya kebetulan misalnya untuk dimilikinya. Kemudian yang selanjutnya lingkungan yang sifatnya non-sosial. Nah, faktor-faktor yang termasuk pada lingkungan non-sosial ini sendiri misalnya mulai dari lingkungan yang sifatnya alamiah seperti misalnya kondisi udara yang segar, tidak panas, tidak dingin, atau bahkan sinar yang tidak terlalu silau atau kuat, tidak terlalu juga lemah atau gelap, suasana yang sejuk, tenang, aman, nyaman. Nah, lingkungan alamiah tersebut tentunya merupakan faktor yang mempengaruhi terhadap aktivitas belajar siswa. Tetapi sebaliknya ketika kondisinya lingkungannya kurang mendukung, maka proses belajar siswa paling tidak akan terhambat. Selanjutnya faktor instrumental, ya. Apa itu faktor instrumental? Faktor instrumental di sini yaitu perangkat belajar yang dapat digolongkan paling tidak ada software begitu juga hardware. Nah, hardware di sini dikategorikan misalnya ada sarana, prasarana. Sarana itu merupakan segala sesuatu yang digunakan langsung ketika proses belajar mengajar. Sedangkan prasarana itu tidak langsung digunakan, tetapi tentunya ini berpengaruh. Prasarana sendiri atau hardware diantaranya misalnya ada gedung sekolah, begitu juga lapangan olahraga, ya. Alat-alat belajar ada yang sifatnya sarana, begitu juga prasarana, fasilitas belajar, atau bahkan kaitannya dengan software, ada kurikulum sekolah, peraturan-peraturan sekolah, buku panduan, silabi, ataupun yang lainnya. Nah, selanjutnya faktor materi pelajaran atau yang dibelajarkan kepada peserta didik. Nah, faktor ini hendaknya disesuaikan dengan usia atau bahkan perkembangan dari peserta didik. Begitu juga dengan metode mengajar yang dilakukan oleh guru tentu harus disesuaikan juga dengan kondisi perkembangan siswa. Oleh karena itu, bagaimana agar guru dapat memberikan kontribusi yang tentunya positif terhadap aktivitas belajar siswa, maka guru harus menguasai paling tidak materi pelajaran atau bahkan berbagai metode pembelajaran yang tentunya diberikan atau dilakukan, ya, sesuai dengan situasi dan kondisi bagaimana dari peserta didik, ya. Nah, selanjutnya kaitannya dengan bagaimana penguasaan kita semua teman-teman mahasiswa terhadap apa yang sudah diberikan, ya. Saya kira silahkan untuk dilaksanakan. Ini ada evaluasi akhir, ya. Oke, saya kira berkaitan dengan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap proses belajar mengajar, ya.
secara garis besar ya, paling tidak tadi ada 2 ya, ada faktor yang sifatnya internal, kemudian faktor eksternal. Faktor internal sendiri di sini terbagi lagi 2, ada faktor fisiologis, kemudian faktor psikologis. Faktor fisiologis itu berkaitan dengan kondisi fisik individu, sedangkan faktor psikologis itu merupakan faktor yang dimiliki seseorang itu yang berasal dari dalam, apakah kaitannya dengan kecerdasan, sikap, minat, bakat, motivasi, ataupun yang lainnya. Sedangkan faktor eksternal atau eksogen itu merupakan faktor yang berasal dari luar diri individu peserta didik yang belajar. Apakah kaitannya dengan faktor ini juga terbagi 2, ada faktor sosial, kemudian faktor yang sifatnya non sosial. Faktor sosial terbagi lagi, ada faktor mulai dari keluarga, kemudian sekolah dan masyarakat. Kemudian yang kedua faktor yang sifatnya non sosial, ada faktor lingkungan yang sifatnya alamiah, kemudian faktor instrumental dan faktor materi pelajaran. Saya kira untuk pertemuan kali ini berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi proses belajar dan pembelajaran. Saya kira cukup sekian. Semoga apa yang tadi sudah saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.